Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Anggraini dari kelas 3D Prodi PGSD. Di video ini saya akan menganalisis kasus dalam proses belajar dan pembelajaran. Kemarin dari kasus-kasus yang Ibu sudah bagikan di Facebook, saya memilih kasus yang pertama karena yang nomor 4 itu wajib, jadi saya memilih kasus yang pertama yang sebagai pilihannya. Baiklah, di sini saya akan membacakan kasus yang pertama, yaitu dalam lembaga pendidikan sekolah terlihat seorang guru yang sedih dan kesal karena dalam pembelajarannya di kelas siswa tidak memperhatikan apa yang ia sampaikan dan membosankan. Maka mereka malah sibuk mengobrol sendiri dan ada pula yang suka melihat keluar kelas. Padahal guru tersebut merasa sudah maksimal dalam penyampaian materi. Dia telah mengajar dengan suara yang keras, tulisan di depan pula terlihat dengan jelas di papan. Namun mereka tetap saja melakukan hal-hal di luar kegiatan proses belajar. Oleh karena itu, guru tersebut sangatlah lelah dan merasa telah terkuras habis tenaganya karena telah mengeluarkan semua kekuatannya untuk menerangkan materi pelajaran kepada siswanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan titik terang atau solusi atau cara mengatasi dari permasalahan kasus yang pertama. Sebagai seorang guru, kita wajib mengetahui watak atau karakter dari anak-anak murid kita. Si A karakternya gimana kayak gitu, si B karakternya gimana. Terus selanjutnya yaitu kita mencari metode pembelajaran yang cocok diterapkan di kelas tersebut. Mungkin kita terlalu banyak ke teori, kurang ke praktiknya mungkin, sehingga mereka bosan dengan apa yang kita ajarkan. Terus dengan menyelipkan game misalnya sebelum mulai pembelajaran kita memberi game atau yang membuat mereka tidak bosan dengan apa yang kita sampaikan. Dan belajar menjadi guru yang lebih menyenangkan. Maksudnya lebih menyenangkan yaitu kita bisa membaca suasana dalam kelas kita gitu. Apabila kita melihat murid kita bosan, kita bisa mengajak mereka agar mereka tidak bosan, sehingga mereka tidak jenuh dalam mengikuti pelajaran kita dan mereka enjoy gitu, tidak tertekan. Kemudian menggunakan media pembelajaran, misalnya dalam menonton video. Jadi intinya dari apa yang saya sampaikan, solusinya kita sebagai seorang guru, kita harus bisa menguasai kelas yang kita ajarkan, sehingga kita bisa memberi solusi yang baik untuk anak-anak murid kita, sehingga mereka bisa mengerti dengan apa yang kita ajarkan. Mereka tidak bosan, mereka tidak tertekan dengan pelajaran kita, mereka bisa dari murid-muridnya mengikuti kelas kita dengan enjoy. Mereka bisa paham dengan apa yang kita sampaikan, bisa dipraktekkan gitu. Dan tugas utama seorang guru itu harus mengetahui karakter masing-masing. Baik, itulah cara mengatasi atau solusi dari kasus yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang keempat. Kasus yang keempat yaitu sebagai calon guru SD, saudara diminta untuk dapat menerapkan proses pembelajaran yang menarik dan inovatif kepada siswa. Berikan salah satu contoh. Yang pertama yaitu mata pelajaran yang akan Anda berikan. Yang kedua, metode pembelajaran yang bagaimana. Yang ketiga, evaluasi yang seperti apa yang akan digunakan. Guru SD sudah pasti saya dituntut untuk dapat menerapkan proses pembelajaran yang menarik dan inovatif kepada siswa. Jadi yang pertama, mata pelajaran yang akan saya berikan yang pertama yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA, karena di situ juga banyak tentang alam. Jadi untuk
umur anak SD itu mereka lebih tertarik dengan yang berpetualang gitu, lebih banyak ke luar kelas. Terus juga melatih inovatif dari siswa. Yang kedua, metode pembelajaran yang bagaimana yang saya terapkan. Yang pertama yaitu PAKEMI, singkatan dari pendidikan aktif, kreatif, dan menyenangkan Islam. Di metode ini seorang anak dituntut agar bisa aktif, kreatif, dan menanamkan nilai keislaman. Yang kedua yaitu metode CTL atau Contextual Teaching Learning, atau sebuah pembelajaran yang terdiri dari sejumlah kegiatan seperti konstruktivisme. Jadi metode ini menuntut anak juga berpikir kreatif dan membangun sendiri materi yang akan saya akan menjelaskannya. Saya dapatkan. Jadi melatih anak-anak agar berpikir kreatif gitu, berpikir kritis juga, mandiri, intinya mandiri. Yang ketiga yaitu metode collaborative learning, artinya disebut juga dengan belajar kolaboratif, atau adalah kegiatan kelompok yang bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah secara bersamaan dan menempuh satu tujuan. Metode ini anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok dan dituntut untuk menyelesaikan masalah dan mencapai satu tujuan. Artinya di sini siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah dan menyelesaikan masalah untuk mencapai suatu tujuan gitu. Terus metode selanjutnya yaitu metode quantum learning, metode yang bisa diandalkan untuk menanggulangi masalah yang paling sulit untuk diselesaikan di sekolah, yaitu kebosanan siswa. Nah, sudah saya bahas tadi ya di sebelumnya, itu sebagai seorang guru sudah pasti harus menguasai metode ini agar siswa tidak bosan dengan apa yang kita ajarkan. Misalkan menyelipkan game, atau memberikan reward, hadiah jika mereka bisa menjawab soal pertanyaan. Kemudian bagian yang ketiga yaitu evaluasi seperti apa yang akan saya gunakan. Oke, di sini saya akan menggunakan 2 evaluasi, yaitu yang pertama protes dan post test. Protes itu dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian materi baru. Tujuannya itu untuk mengidentifikasikan saraf pengetahuan siswa mengenai materi yang akan disajikan. Artinya kita menguji kemampuan siswa pada saat akan memberi materi baru kepada siswa gitu. Evaluasi ini seringkali berlangsung singkat dan tidak memerlukan instrumen tertulis, maksudnya sebagai untuk pertanyaan sekilas gitu pada saat akan memulai pembelajaran. Yang kedua, post test. Post test ini kebalikan dari pre-test. Kegiatan evaluasi yang disanakan guru pada setiap akhir penyajian materi. Maksudnya setelah selesai dari materi ini, kemudian guru mengetes kemampuan siswanya. Tujuan dari metode evaluasi ini untuk mengetahui taraf pengetahuan atau pemahaman siswa sejauh mana pemahaman mereka tentang materi yang telah kita ajarkan. Demikian penjelasan dari saya. Mungkin penjelasan dari saya banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.